Oke. Selamat sore para orang tua klinik Pela 9. Sore ini kita akan mulai untuk live IG dengan tema mempersiapkan anak kembali ke sekolah. Nah, hari ini sudah bergabung sama kita narasumber kita yaitu Ibu Iren dengan akun klinik Pela 9 ya. Oke, saya persilahkan untuk Ibu Iren bisa join. Yap. Oke. Halo, Halo, Iren. Apakah suara saya jelas, Mbak Iren? jelas kedengaran. Suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran jelas, gambarnya juga Kedengaran jelas. ya. Bagaimana Mbak Iren? Oke, sip. Baik. Anita sendiri gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Ya, sehat-sehat Mbak Iren. Nah, sebelum kita mulai live IG hari ini nih Mbak Iren, mungkin kita Mhm, perkenalan dulu ya kepada para viewers juga, kepada para orang tua mhm, dari Kelas 9 ya. Saya Anita, mhm. saya adalah psikolog klinis anak dan remaja. Sore hari ini saya mewakili klinik Pela 9 sebagai host untuk live IG mempersiapkan anak kembali ke sekolah selama 1,5 tahun ini kita gitu ya. Nah, silahkan Bu Iren boleh diperkenalkan dirinya juga. Oke, nama saya Irena Ciunata, dipanggilnya Iren juga. Saya juga psikolog klinis anak dan remaja dari klinik Pela 9. Jadi kita rekan sejawat nih ya, Anita ya. Gitu. Oke, Saya sekarang ini saya sudah mulai praktek offline di Pela Kebayoran, tapi masih ada terima pasien online juga. oke, Tuh. baik. Jadi Mbak Iren ini selain sebagai psikolog klinis anak dan remaja juga sebagai parents ya, Mbak Iren? Ya, saya ibu dari 2 orang anak. Anak saya laki-laki, usianya 14 tahun sama 7 tahun. Oke, wah ini nanti bisa banget sharing juga ya dari sudut pandang parents untuk Oke. mempersiapkan sekolah ya, Mbak Iren. Oke, nah Iya, untuk iya. kelas maupun orang tua, selamat datang ya di live IG kita. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komen ya untuk nanti pada sesi Q&A dijawab oleh narasumber kita yaitu Mbak Mm-mm. Iren. Ya, Gitu. untuk pertanyaan nanti tolong disertakan usia anaknya ya, karena biasa kan beda level usia, beda penanganan dan beda sikap yang kita harus tunjukkan ke anak juga kan. Ya. Oke, Gitu. terima kasih Mbak Iren. Nanti informasi itu nanti kita ulang lagi ya pada saat Q&A Mm-mm. usia dan pertanyaan untuk Mbak Iren. Oke, Ya. Mbak Iren, Mm-mm. sebelum kita mulai nih, kita mungkin Mm-mm. mau Mm-mm. apa ke background story dulu gitu ya, karena selama 1,5 tahun ini uh, kita sudah mengalami banyak adaptasi ya, khususnya di mana anak-anak sekolah sekarang ini PJJ ya, gitu ya, atau pembelajaran jarak jauh. Mm-mm. Nah, Jarak jauh. dan sebagai parents dan juga sebagai seorang psikolog ya, menangani klien-klien di Mhm. boleh di-share mungkin Mbak bagaimana dampak pandemik ini selama 1,5 tahun ya, khususnya dampak PJJ ini selama 1,5 tahun bagi perkembangan anak, orang tua maupun sekolah. Oke. Kalau dampak ya pasti ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Kalau positifnya, pengalaman pribadi saya sendiri, sebenarnya PJJ ini justru mendekatkan saya dan anak-anak. Karena kalau dulu kan mereka pagi-pagi sekolah, berangkat, sementara saya masih di rumah. Ketika anak-anak pulang, kita psikolog kan biasa prakteknya siang ke sore ya, karena pagi anak-anak masih sekolah gitu ya. Jadi ketika anak-anak saya udah pulang, saya justru berangkat praktek gitu. Pulang dari praktek sudah malam dan kebetulan rumah saya jaraknya agak jauh dengan Pela, jadi sudah capek juga gitu. Jadi memang dulu komunikasi jadi kurang intens lah. Justru semenjak PJJ ini saya merasakan jadi lebih dekat sama anak-anak, lebih punya banyak waktu luang untuk ngobrol sama anak-anak. Gitu. Jadi kalau saya sih merasakan adalah dampak positifnya dari PJJ. Selain itu juga anak-anak saya juga jadi lebih pintar dalam ber gadget ya. Mereka Ya, bisa aktifin ini, mereka bisa
download video sendiri, terus udah gitu bisa masuk-masukin suara ke videonya gitulah. Pokoknya canggih banget deh. Yang seumuran saya itu dulu waktu dulu tuh kayak aduh kayaknya nggak bisa kayak gini, tapi mereka tuh sekarang lancar aja. Malah sekarang yang si kakak malah ngajarin saya gini mah caranya, karena saya masih bantu adiknya kan. Gini caranya seperti ini gitu. Jadi memang ada efek positifnya juga, tapi ya tentu dua sisi ya, pasti ada efek negatifnya juga gitu. Nah, yang pasti secara fisik kan ya, pasti berdampak karena PJJ jadi kurang bergerak kan, karena kebanyakan di rumah aja. Paling naik dari lantai satu ke lantai dua, gitu, turun lagi, snack, naik lagi ke atas gitu kan. Paling begitu. Jadi secara fisik memang kebutuhan gerak anak ini kurang terpenuhi ya, kalau saya bilang ya. Nah, kalau secara sosial emosional, kesehatan mental gitu ya, ya banyak yang saya dapatkan juga pada klien-klien, ya banyak yang komplain, bosen, jenuh, kangen gitu. Terus orang tuanya juga banyak yang burn out. Gimana nih? Udah nggak tahan nih karena nggak bisa bagi-bagi tugas gitu. Kalau misalnya berangkat kantor kan di kantor nggak lihat anak-anak gitu. Tapi kalau sekarang kerjanya di rumah, anak-anak tetap ngelihat. Sementara kalau namanya anak-anak ngeliat orang tua maunya main gitu, nggak bisa disuruh entar dulu. Padahal mamanya atau papanya masih harus meeting. Gitu. Jadi ya dua mata sisi, ada efek positif, pasti ada efek negatifnya juga. Oke, baik-baik. Terima kasih Mbak Iren buat sharingnya ya. Ini benar sekali yang dibilang Mhm. Mbak Iren. Jadi walaupun mungkin banyak dampak negatifnya gitu ya, tapi juga selama pandemi ini sebenarnya bisa punya dampak positif ya untuk mendekatkan diri dengan keluarga, dengan anak-anak, Betul. makin Mhm. kreatif dengan gadget ya Mbak Iren ya. Iya, Nah, betul betul. dampak negatifnya tadi ya Mbak Iren tadi Mhm. dibicara secara sosial dan psikologis ya. Jadi adanya Mhm. parental out, kemudian anak jadi gampang bosan, gampang jenuh. Ada juga nggak Mbak Mhm. menangani klien-klien di klinik gitu ya yang juga mengalami Mhm. permasalahan sekolah nih selama PJJ ini? Iya, ada nih. Kebetulan saya juga lagi menangani satu klien dan dia memang merasa jenuh ya dengan sekolah ini gitu. Jadi ada beberapa kali juga ketika ketika Zoom meeting atau online gitu yang harus meet itu dia nggak mau join gitu. Misalnya dia menolak untuk join atau kalaupun misalnya akhirnya dipaksa mamanya ikut join tapi partisipasinya minim, cuma duduk aja, diam gitu ya. Itu menurut saya memang bagian dari jenuh juga dan yang pasti kalau online gitu kan partisipasinya kurang ya dibanding kalau offline ya. Jadi kadang-kadang dia juga mau menjawab tapi mungkin gurunya lagi nggak denger jadi nggak merespon, dia merasa dikebelakangkan, aku nggak didengerin nih, jawaban aku nggak diterima misalnya, gurunya mah perhatiin yang lain aja gitu. Jadi kendala-kendala itu membuat anak ya jenuh dan bosan dan akhirnya perilakunya berefek pada yaitu keikutsertaan mereka dalam online meeting ini gitu. Baik, karena jenuh, karena bosan, jadinya juga motivasi anak untuk sekolah menurun ya, Mbak Ira. Menurun, ya betul. Nah, Mbak Ira nih, berkaitan dengan hal itu juga, saat ini kan sudah mulai dicanangkan ya, bahkan di beberapa daerah sekolah untuk tatap muka sudah mulai ada gitu ya, walaupun mungkin belum full. Terkait kondisi saat ini, menurut Mbak Iren sendiri sebagai psikolog dan sebagai parents ya, apakah memang lebih PJJ ini dilanjutkan atau memang sebaiknya itu sih adanya pembelajaran tatap muka gitu? Atau mungkin apa sih plus minusnya ya kalau PJJ ini dilanjutkan versus nanti mulai kembali untuk tatap muka bagi kesehatan mental anak ya pada. Ya, kalau saya sih melihat usia anak ya, untuk anak-anak yang SD besar ke atas, kayaknya sih udah siap ya untuk PTM gitu ya, karena mereka kan juga sudah lebih paham dan untuk prokes juga mereka sudah lebih taat gitu kan, dan itu kebutuhan mereka untuk bersosialisasi memang lebih besar gitu ya, bukan berarti anak SD kecil nggak butuh juga gitu, tapi mereka lebih ngerti lah bagaimana bersikap, bagaimana harus menjaga diri. Jadi memang menurut saya sebaiknya ya di satu sisi mau sampai kapan juga gitu kan kita online learning ini udah lama juga gitu. Jadi
sebaiknya bisa dimulai lah pelan-pelan tentunya kan. Kita kan bertahap juga. Menurut saya sih sebaiknya bisa dimulai. Gitu. Ya plus minusnya gitu ya, online learning sama offline learning ya. Ya kalau online ya tadi saya bilang kita lebih dekat dengan anak-anak, kita bisa punya waktu lebih banyak, ya, tapi negatifnya juga kadang-kadang kita burn out juga gitu kan. Saya sendiri juga udah merasa, aduh capek juga nih ya mesti nemenin yang kecil terus belajar gitu kan. Sementara saya juga kadang pagi-pagi suka balas WhatsApp klien, suka update ini, update itu gitu kan. Ternyata enggak, ya burn out juga lah lama-lama memang jenuh juga gitu sih. Oke, baik-baik. Jadi menurut Mbak Iren sendiri ya, baik sebagai parents maupun sebagai psikolog, memang ada baiknya, mau nggak mau ya, kita juga harus beradaptasi Mm-mm. di situasi new normal gitu ya, Mbak Iren ya, dimana Ya, betul, kan anak nanti kembali ke sekolah tatap muka seperti itu ya, Mbak Iren. Oke. Nah, betul. dengan sistem pembelajaran seperti ini ya, di mana mulai apa tatap muka kembali gitu ya, atau biasa kita Mhm, sering sebut dengan istilah blended learning gitu ya. Mungkin bisa mhm, dijelaskan Iren, blended learning itu seperti apa dan blended learning yang mhm. ideal kesehatan mental anak itu seperti apa? Oke, yang saya tahu sih kalau blended learning kan memang karena memang masih ada pembatasan jumlah siswa yang masuk, memang ada yang masih online, tapi ada yang sudah offline gitu kan. Nah, mungkin terkait kesehatan mental ya, saya akan jelaskan terkait kesehatan mental. Nah, ini memang harus pintar-pintar gurunya supaya bisa merangkul semua siswa itu, baik yang online atau yang offline. Kadang-kadang kan kalau ketika kita sedang bicara dengan murid-murid yang offline, kadang-kadang yang online tuh suka lupa gitu loh. Nah, yang online ini kan kadang merasa dikebelakangkan lagi. Aduh, udah saya nggak datang ke sekolah, ternyata yang diajak ngobrol si anak-anak yang offline aja gitu. Saya nggak didengerin gitu loh. Jadi memang gurunya harus bisa merangkul semuanya, bahwa yang online juga dia harus berikan perhatian, tapi yang offline juga tetap harus diberikan perhatian gitu. Tentu nanti juga dibilangin bahwa gantian gitu. Untuk kesehatan mental sih itu ya yang perlu, menurut saya yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Ini satu hal yang tadi saya catat dari Mbak Iren dan merupakan poin penting ya. Nantinya mungkin di sini banyak juga guru-guru ataupun parents nanti juga bisa disampaikan ke pihak sekolah bahwa penting untuk guru bisa merangkul para siswa. Ya, Mbak Iren ya. Mm-mm, Energi betul. juga ya dengan orang tua maupun dengan siswa supaya para siswa ini tetap terperhatikan ya secara kesehatan mental dan Ya, psikologi ya Mbak Iren. Seperti itu ya. betul, betul. Oke, baik Mbak Iren. Nah, itu tadi adalah mengenai blended learning ya, yang harapannya bisa mendukung kesehatan mental siswa dengan bantuan dan sinergi atau kerjasama dari guru di sekolah. Saat ini Mbak Iren, tadi Mbak Iren juga cerita kita sudah mulai sistem blended learning nih, bahkan di beberapa sekolah sudah mulai PTM. Kira-kira apa saja Mhm, yang perlu dipersiapkan baik bagi guru, orang tua, dan mhm, anak gitu ya? Karena kan selama 1,5 tahun kemarin ini kita PJJ sudah mungkin sudah mulai terbiasa, sudah mulai bisa ya, beradaptasi, tiba-tiba harus masuk mhm. lagi nih di era new normal gitu. Nah, Situasi kira-kira baru lagi gitu ya. betul ini situasi baru Ah, lagi. ah, Kira bagaimana sih betul. yang dilakukan? Ya, yang pasti sih ini situasi adaptasi kan, makanya tadi saya juga bilang pelan-pelan, bertahap gitu. Jadi sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai murid-murid juga, terutama yang untuk anak-anak yang sudah usia besar ya, mereka juga harus menurunkan standar ekspektasi gitu loh. Orang tua jangan terlalu menuntut bahwa anaknya harus paham, harus begini gitu. Guru juga jangan terlalu, ya gitu ya, sama kok kamu udah dijelasin nggak ngerti gitu. Memang harus menurunkan ekspektasi lagi karena ini memang mulai dari awal. Kadang-kadang orang tua juga, oh anak saya kan udah kelas 3, kamu kan udah kelas 3, harusnya udah ngerti dong. Nah, tapi jangan lupa ketika kelas 2 ini mereka itu udah di rumah loh, bukan bukan kelas 2 sekolah terus kelas 3. Sekarang itu kan beda lagi kan pastinya. Jadi kita memang harus memandang ini sebagai suatu hal yang baru, memang butuh adaptasi pelan-pelan, kita turunkan standar, jangan terlalu keras juga ya sama diri sendiri juga anak-anak. Untuk anak-anak yang usia besar juga gitu kan. Dulu kok saya bisa gitu, dulu kok kayak gampang aja, kenapa sekarang jadi seperti ini gitu. Ya karena memang memang beda gitu. Ini memang suatu hal yang baru gitu. Anak-anak besar yang misalnya dulu di rumah aja ketika sekarang misalnya harus sekolah pun pasti
akan merasakan ya kecemasan, aduh nanti kotor nih, ini apa gitu. Saya sendiri dulu gitu ya, ketika praktek dari rumah terus mulai praktek ke klinik lagi, kayak berasa aduh kotor sebadan badan gitu kan, aduh harus cuci tangan, aduh harus begini gitu kan. Tapi karena terbiasa pelan-pelan lama-lama, oh ya udah nggak apa-apa, walaupun tetap ya harus jaga prokes gitu. Jadi memang yang paling penting menurut saya supaya tetap sehat mental gitu ya. Ya kita turunkan ekspektasi lah, jangan terlalu keras pada diri sendiri, jangan terlalu keras pada anak-anak juga. Sebagai orang tua juga jangan terlalu keras pada diri sendiri gitu. Kita harus berbangga lah dengan pencapaian proses yang selama ini sudah dilalui. Gitu. Oke, baik Mbak Iren. Jadi ya kunci yang paling penting adalah bertahap, pelan-pelan, dan meriset ekspektasi ya secara realistis ya. Gitu ya, itu untuk orang Betul. guru. Tadi pembahasan yang menarik dari Mbak Iren adalah guru dan orang tua harus sama-sama menurunkan standar yang realistis nih kepada anak. Bisa nggak Mbak Iren dijelaskan bagaimana ya caranya guru dan orang tua bisa bersinergi? Karena pengalaman juga ya, kadang-kadang dengan guru kan punya standar tertentu nih ya Ya, mengenai betul, betul. Ha, ha. nggak punya standar tertentu gitu ya. Bagaimana bisa terkoneksi gitu ya, atau bisa bersinergi bareng nih, punya satu sudut pandang yang sama gitu, untuk bisa membantu anak ini bisa beradaptasi di PTM nantinya. Oke, menurut saya memang harus dikomunikasikan ya. Maksudnya guru dan pihak sekolah juga harus mengkomunikasikan kesiapan mereka seperti apa. Hal itu kan juga menenangkan kita sebagai orang tua bahwa sekolahnya sudah siap nih, sudah dilakukan seperti ini, guru-guru juga sudah siap menangani, guru-guru juga sudah siap memulai pembelajaran. Kalau orang tua tahu info-infonya kan tentu akan lebih tenang ya. Kita kan kalau menghadapi sesuatu yang baru, kalau kita udah dapat bocorannya sedikit, oh nanti begini, tentu lebih tenang gitu. Jadi memang kuncinya komunikasi. Menurut saya juga orang tua nggak salah juga sih mempertanyakan gitu kan. Tapi ya tentu bagaimana mempertanyakannya, kekhawatiran kita boleh loh kita bilang, aduh saya khawatirnya begini, saya khawatirnya gini. Kita gunakan iMessage ya, apa yang saya takutkan, apa yang saya rasakan, kok saya masih merasa seperti ini. Ya menurut saya itu nggak apa-apa. Di situasi seperti ini ya wajar ya orang merasa khawatir, orang merasa takut, cemas, karena itu kan ini suatu hal yang baru nih kan, suatu hal yang baru dan kita memulai tadi new normal lagi, baru lagi, adaptasi lagi, suatu hal yang belum ada kepastiannya itu kan memang bikin cemas gitu. Yap, yap. Jadi ya ada baiknya dikomunikasikan antara pihak orang tua dan guru. Oke, baik Mbak Iren. Jadi kunci yang penting di sini adalah komunikasi ya. Dari orang tua, Mm-mm. nih parents ya di sini it's okay untuk terbuka kepada para guru di sekolah, Mm-mm. menyampaikan apa sih yang menjadi kekhawatiran, ketakutannya, sampaikan secara baik-baik. Kemudian para guru di sekolah Mm-mm. juga sebisa mungkin aktif berkomunikasi kepada orang tua, sehingga Mm-mm. juga orang tua khawatirnya menurun gitu ya, sehingga sama-sama Iya siap, betul. dari guru siap seperti itu ya Mbak Iren. Oke, Mm-mm. Mm-mm. nggak sempat dibahas ya. Kita harus bertahap pelan-pelan sehingga anak itu jadi terbiasa gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Mm-mm. Iren? Mbak Iren membiasakan anak ini dari yang tadinya sekolah online mungkin lebih Mm-mm. santai, mungkin juga banyak yang kayak Mm-mm. saya sekolah online nggak mindful gitu ya sekolahnya gitu. Nah, ini nanti harus kembali lagi ke sekolah dengan aturan atau Mm-mm. prokes yang ada juga gitu ya. Itu kan juga tidak mudah Mm-mm. gitu. Kira-kira mungkin ada tips. Betul, betul. Iya, kalau saya sih memang dari awal PJJ itu saya sudah membiasakan anak-anak saya tetap harus bangun pagi, tetap harus mandi, sarapan dan pakai seragam gitu supaya mereka terkontrol ya, maksudnya bahwa kalau saya pakai seragam saya harus belajar gitu. Jadi menurut saya itu harus dimulai. Kalau memang sekarang beberapa teman anak-anak saya juga ada kan yang nggak pakai seragam gitu kan. Nah, bisa dimulai dikondisikan lagi bahwa oke, sekarang kita mulai pakai seragam gitu. Beberapa teman suami saya juga ada tuh yang anaknya sekolah jam 7, jam 6.55 baru bangun. Nah, gitu. Jadi sekarang mulai dibalikin lagi ya. Jangan langsung ketika besok PTM terus hari ini harus bangun pagi, jangan seperti itu. Tapi beberapa hari sebelumnya sudah dimulai lagi. Itu kan bagian dari proses adaptasi. Mungkin ya itu ada naggingnya, nggak mau lah, inilah, itulah gitu. Tapi ya kita yang tetapkan bahwa aturannya sekarang seperti ini, kita tegaskan lagi, konsistensi dibangun lagi. Bahwa sekarang kita mulai lagi, latihan lagi bangun pagi, latihan lagi mandi sebelum sekolah, latihan lagi sarapan gitu. Oke, Jadi harus baik. tetapkan begitu. Iya,
Baik, Mbak Iren, bener banget ya. Para parents nih yang mungkin sudah terbiasa selama 1,5 tahun ini lebih nyantai gitu ya. Bahkan banyak juga yang nggak pakai seragam sekolahnya. Yuk mulai lagi dibiasakan gitu ya. Diajarkan kembali, diterapkan kembali, dan konsisten ya kuncinya Mbak Iren. Nih, Betul. kebiasaan ini bisa membuat anak jadi terbiasa, disiplin seperti itu ya Mbak Iren. Oke, Mm-mm. ini banyak sekali poin positif nih, nanti bisa membantu para parents ya. Oke, nah kemudian Mbak Ires ini juga ada pertanyaan juga ya. Ini menyambung pertanyaan Mm-mm. dari Jen Cindy gitu ya. Ada pertanyaan juga, Mm-mm. bagaimana Mbak Ires anak mengatasi kecemasan dalam melaksanakan Mm-mm. PTM masa pandemik gitu. Karena mungkin Mm-mm. uh, orang tua dan anak juga mungkin mengalami kecemasan gitu ya. Aduh nanti gimana nih kalau saya Iya. misalkan nggak bisa berjalan dengan baik pembelajarannya gitu. Mungkin dari Mbak Iren ada tips and trick untuk orang tua dan untuk anak yang mengalami kecemasan. Mm-mm, mm-mm. Nah, tergantung usia anak juga ya. Kalau memang sudah anak SD usia besar ke atas, ya itu kan memang harus harus kita paparkan apa adanya kan secara realistis bahwa meskipun ini udah ada vaksinnya, sekarang sudah terkontrol, tapi tetap masih ada loh. Gitu. Jadi ya prokes tetap harus dilaksanakan. Nah, kalau untuk anak-anak usia kecil ya mereka memang masih harus secara konkret ya kita perlu bilangin aja bahwa mama akan tunggu di sini mungkin gitu jadi diinfokan setahu saya memang kalau masuk paling cuma beberapa jam kan gitu jadi memang kalau memungkinkan ditunggu aja anaknya jadi orang tuanya nggak usah pulang dulu untuk memastikan anak bahwa nanti kamu dijemput lagi kok nanti kamu ketemu lagi kok sama mama gitu kadang-kadang untuk anak-anak yang lebih kecil ketakutan mereka begitu ya nanti nggak ketemu mama lagi nanti lama dijemputnya gitu loh jadi memang harus pastikan bahwa nanti kita pasti akan jemput lagi nanti mama akan jemput kamu lagi gitu selain itu ya kita harus ulang-ulang lagi prokesnya gitu saya sih yakin beberapa beberapa bukan beberapa banyak pasti yang sudah ke mall gitu kan nah, kalau ke mall kan juga kan prokesnya masker harus selalu dipakai ya gitu nggak boleh dilepas dulu ya. Nah, dulu waktu awal-awal mulai pandemi ini, saya membiasakan anak saya nih yang kecil nih, waktu itu kan umurnya baru 5 ke 6 gitu kan. Pokoknya di rumah 1 jam, 2 jam kita biasakan pakai masker untuk latihan gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau saya baca juga ada beberapa anak orang tua yang sulit mendisiplinkan anaknya masih kecil pakai masker gitu kan. Jadi coba latihan di rumah pakai masker 2 jam, 1 jam, terus sediakan juga masker yang menarik lah, yang lucu-lucu buat mereka supaya mereka juga suka pakainya. Gitu. Oke, baik ini masuk yang menarik nih parents nanti mungkin bisa ya dicontoh parents untuk anak yang lebih besar mungkin lebih gampang ya kita ajak komunikasi, kita papar sih gitu ya mengenai prokes. Nah untuk yang lebih kecil perlu secara konkret. Bahkan tadi ada tips menarik bisa latihan di rumah pakai masker 1-2 jam gitu ya. Nanti sehingga pada saat sudah terbiasa pakai masker dan orang tua pun atau mungkin ada pengasuh atau pendamping bisa mendampingi dulu ya Mbak Iren ya selama Betul. Kan Oke, bertahap kan ya semuanya ya. ya. Dan kuncinya adalah bertahap pelan-pelan ya Mbak Iren ya. Betul. Oke, Oke Mbak. Pertanyaan berikutnya Mbak Iren. Tadi kita sudah Mhm. membahas mengenai bagaimana orang tua, guru, dan anak bisa kita persiapkan sama-sama kembali ke sekolah gitu. Tapi Mhm. bagaimana halnya dengan anak-anak, terutama mungkin anak-anak yang belum pernah sama sekali uh, Mhm. pelajaran tatap muka gitu. Misalkan nih anak yang belum pernah sekolah, kemudian tiba-tiba pada saat pandemi Mhm. kemarin langsung PJJ gitu ya, langsung online gitu. Iya. Jadi tidak punya gambaran mengenai pembelajaran tatap muka itu seperti apa sih gitu. Mungkin ada tips Mhm. yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa Oke. mengajarkan anak ini sekolah PTM gitu. Nah, berarti ini kan anak usia kecil ya, mungkin baru masuk TK, ya, baru masuk PJ. Nah, Mhm. anak-anak seperti itu kan memang masih konkret banget. Kalau saya sih lebih sarankan untuk role play nih di rumah. Mhm. Pura-pura mamanya jadi gurunya, anaknya jadi muridnya, terus papanya jadi teman anaknya gitu loh. Jadi dia juga
bisa tahulah kira-kira seperti ini. Boleh ada papan tulisan, main-mainan, terus anak bawa tas, terus mamanya pura-pura ngajar. Nanti si papanya sebagai teman bertingkah gimana lah sebagai temennya gitu. Nanti ada kegiatan apa di sekolah mungkin nggak tahu ya main apa gitu. Jadi role play gitu supaya mereka juga bisa merasakan secara konkret. Karena kalau anak-anak usia kecil begitu, kalau kita cuma ceritain antara paham dan nggak paham gitu ya kayak gimana karena mereka kan masih konkret kan pembelajaran semua masih harus dipraktekkan masih harus melihat jadi alangkah baiknya ya role play aja gitu main sekolah-sekolahan di rumah. Oke, baik-baik. Jadi kuncinya untuk anak yang lebih kecil, yang benar-benar baru mulai sekolah, bisa dengan role play ya di rumah bersama dengan keluarga. Mm-mm. Bersama-sama kita yuk sekolah tuh seperti apa, ada gurunya gitu ya. Mungkin juga Mm-mm. sekaligus Iya, diajarkan. boleh juga loh ciptakan permasalahan gitu. Misalnya ntar rebutan lah, ntar apa gitu. Jadi supaya anak juga ya siap gitu kan bahwa ada loh kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin nanti papanya ngerebut bukunya atau apa, terus anak harus bersikap seperti apa gitu. Jadi ya dibuat sekonkret mungkin lah tentu dalam bayangan kita ya nanti kayaknya bakal gini atau misalnya mungkin nanti lepas masker harus gimana sebagai gurunya ngingetin nah, harus begini terus gitu harus pakai terus atau nggak boleh deket-deket gitu jadi supaya anak merasakan ya secara konkret gini loh nanti kira-kiranya. Oke, baik. Jadi role play bisa dilakukan di rumah dengan orang tua ya, Mhm. bersama dan bisa menciptakan masalah juga dalam role play. Jadi anak bisa belajar pemecahan Mhm. masalah belum nanti ketemu langsung Betul. gitu ya, Mbak Iren. Betul itu seru tuh ya kalau apalagi kalau orang tuanya menjiwai itu seru banget tuh. Oke, baik tuh Per. Bisa ya nanti dicoba. Ini ide yang sangat menarik ya dari Mbak Iren. Dan itu juga bisa meningkatkan interaksi juga ya Mbak Iren, bukan hanya mengajarkan anak. Betul, masalah iya sosialisasi, interaksi ya sebenarnya bisa kan dilakukan pura-puranya orang tua jadi temennya dan nanti kira-kira gimana gitu, bisa banget. Oke, baik-baik. Ini hal yang sangat menarik ya. Nanti bisa dicoba parents ya di rumah. Oke, nah dari Mbak Iren sendiri, uh, Mhm. bagaimana sih cara yang tepat juga ya untuk menjelaskan kepada mungkin anak-anak kita, mungkin juga kepada orang tua di rumah gitu ya khususnya, bahwa PTM ini bisa dilaksanakan dengan aman tapi tetap menyenangkan. Jadi tetap prokes Mhm. tapi tetap juga pembelajarannya berjalan dengan baik dan menyenangkan. Oke. Ya, kita ambil sisi positifnya aja ya. Kenapa sih kita harus lakukan PTM ini? Untuk apa gitu? Walaupun walaupun masih ada pandeminya, walaupun masih ada virusnya, tapi kenapa sih kita harus PTM lagi? Apa gunanya untuk kita? Kalau untuk anak saya yang lebih besar sih lebih enak ya, karena kan udah kelas 9, jadi memang sudah didiskusikan lebih enak. Dan kebetulan anak saya juga merasa siap lah untuk PTM gitu. Jadi dia memang bilang kayaknya nggak apa-apa lah, saya udah vaksin 2 kali kok gitu kan. Jadi ya udah kita nggak apa-apa PTM aja cobain gitu. Dan kebetulan dia juga bilang sama saya kalau PTM di sekolah handphone itu akan dikumpulin mah. Kalau saya di sini kan saya masih pegang handphone, kadang-kadang masih curi-curi juga. Jadi saya hargai kejujurannya gitu kan bahwa oh yaudah berarti dia sudah siap PTM gitu untuk anak yang lebih kecil memang masih agak sulit gitu ya. Ada kecemasannya juga. Nanti begini, nanti kotor, nanti kena ini virus gimana gitu ya. Kita harus jelaskan lagi, kembali lagi ke prokes. Nggak apa-apa kalau kita lakukan prokes, kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak, kan belum tentu kenapa-kenapa gitu kan. Tapi ya dengarkan juga ya kecemasan-kecemasan anak-anak ya. Kita harus terima juga supaya ya itu apa yang mereka rasakan bisa keluar. Karena kalau enggak kan mereka cuma mendem-mendem aja malah jadi kepikiran sendiri gitu. Lebih baik dikeluarkan supaya kita juga bisa paham apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka takutkan dan kita bisa arahkan dengan lebih tepat gitu. Oke, baik. Jadi yang penting juga adalah memvalidasi emosi dan kecemasan anak ya, Mbak Iren. Itu yang seringkali Itu penting. sebagai orang tua maupun sebagai guru ya, bahwa kecemasan anak itu adalah hal yang wajar yang perlu kita terima, kita dengarkan dulu, baru kita nanti diskusikan dengan anak kita. Seperti itu ya, Mbak Iren. Iya, Hmm. betul. Mungkin bisa share Mbak Iren, ini kan anak-anak Mbak Iren sudah mulai Mhm. M ya berarti ya.
selama beberapa minggu ini. Mungkin bisa di-share kendala apa yang mungkin mereka rasakan dan mungkin bisa jadi masukan juga nih untuk para parents di klinik Pela 9 ini. Oke, maksudnya PTM. Anak saya belum Oke. PTM. Masih persiapan, masih persiapan. Sekolahnya juga belum mau terburu-buru. Cuma ya itu, saya juga sudah mulai menyiapkan anak-anak saya. Pokoknya saya udah bilangin, kalau si kakak tuh kan kadang suka hidungnya gatel, tiba-tiba digosok gitu loh. Nah, saya ingatkan, nah ini kalau di sekolah udah nggak bisa ya kayak gini ya. Udah nggak bisa pegang-pegang lagi, kamu udah harus begini, begini, begini. Saya ingatkan gitu. Jadi lebih ke diskusi casual aja gitu, nanti begini. Terus gimana dong Ma kalau hidungnya gatel? Ya udah kamu pakai tisu atau misalnya kamu bersihkan dulu tangannya gitu. Jadi diingatkan aja seperti itu. Tapi kalau PTM dua-dua anak saya masih belum memulainya karena sekolahnya juga masih masih mempersiapkan lah gitu. Oke, baik. Jadi walaupun belum Hmm. dimulai, Mbak Iren nih sudah sejak lama sudah coba untuk diskusi, mengingatkan gitu ya. Dan ini penting ya untuk bisa Hmm. Mbak Iren mengingatkan seperti itu. Penting untuk orang tua juga peka ya terhadap kebutuhan anak, Ya. terhadap tingkah laku anak ya. Karena kalau enggak kita nggak mungkin bisa mengingatkan anak ya Mbak Iren ya. Iya, iya, iya. Makanya kita harus pahami dulu kan kebiasaan-kebiasaan mereka gimana dan kira-kira apa sih yang bisa jadi sumber masalah gitu loh. Mungkin kan mereka belum kepikiran, tapi kan tugas kita sebagai orang dewasa gitu kan, kita kan one step ahead berpikirnya. Ini kayaknya potensi nih, ini kayaknya potensi nih. Berarti kita omongin dulu ke mereka. Cuma yaitu cara mendiskusikannya itu juga penting ya. Jangan sampai memang jangan sampai terkesan menggurui gitu, terus menasehati. Nah kan paling sebel tuh kan anak-anak kalau kayak gitu kan, jadi ya kita ajak diskusi aja, kayaknya ini bisa, ini deh nggak boleh deh begini, coba kamu lakukan seperti ini, kasih opsi yang lain. Jadi cara cara bilangnya juga memang, cara mendiskusikannya juga memang harus diatur gitu. Oke, baik. Cara diskusi juga penting. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak Iren kan ini punya dua anak dengan usia yang cukup berbeda gitu ya. Supaya jadi tips and trick buat para parents di rumah, bagaimana cara diskusi dengan anak yang sudah lebih besar dan cara diskusi dengan anak yang mungkin lebih kecil nih, yang 7 tahun ya gitu, atau mungkin 7 tahun ke bawah. Oke. Share nih Mbak Iren. Nah, kalau dengan anak yang lebih besar, saya biasanya pakai artikel ya. Saya biasa pakai pokoknya jurnal penelitian lah, artikel lah, pokoknya yang lebih logis gitu. Karena kan anaknya sudah besar kan. Jadi ya saya paparkan aja. Misalnya kayak tentang corona ini masih ada loh, kamu baca di artikel ini seperti ini gitu. Jadi mereka juga nggak merasa itu tadi saya bilang digurui. Kalau cuma kata mama kan kadang-kadang mereka juga lebih pintar daripada kita kan, masa sih yang benar mama parno aja, kadang dibalesin gitu sama dia. Jadi kalau kita paparkan artikel ini objektif nih kan, ada pihak ketiga nih yang bilang seperti ini loh, jadi bukan kata mama tapi kata artikel ini gitu. Biasanya lebih masuk sih kalau begitu ya. Kalau dengan anak yang lebih kecil, ya memang saya masih agak, ya karena kan tugas kita agak-agak sedikit otoriter lah kalau untuk anak yang lebih kecil kan. Kamu begini, jangan begini gitu. Tapi ya tentu saya juga memberi kebebasan juga kepada anak saya. Coba kamu pikirin deh, menurut kamu benar nggak? Jadi melatih dia untuk berpikir kritis ya. Mama bilang begini, tapi kamu coba pikirin lagi, benar nggak sih seperti ini gitu. Nah dengan begitu kita nggak dianggap sebagai orang tua yang otoriter kan. Mama cuma maunya didengerin, cuma maunya diturutin aja gitu. Tapi saya ajak dia berdiskusi juga gitu loh, mikir juga apa yang mama ngomongin benar nggak sih menurut kamu, kalau nggak benar salahnya di mana misalnya, atau dibandingkan dengan omongan guru kamu sama enggak, oh ternyata sama ya, si bu guru juga ngomongnya seperti ini, mama juga ngomongnya seperti ini, berarti sama gitu, kira-kira seperti itu. Baik, ini hal yang penting banget nih parents, nanti bisa jadi masukan untuk para parents di sini nih, bahwa kalau dengan anak yang lebih besar, cara berpikirnya harus lebih logis gitu ya. Jadi kita bisa sertakan artikel, baca berdua dan diskusi gitu ya Mbak Iren ya. Kalau dengan anak yang lebih kecil Betul. arahkan, tapi juga memberikan kesempatan anak gitu. Ini coba dipikir lagi gitu ya, coba didiskusikan lagi gitu. Wah itu masukan yang sangat positif. Semoga nanti bisa membantu para parents ya, gitu. Nah, Mbak Ir, ini untuk sesi kita sebenarnya sudah banyak membahas gitu ya. Nanti harapannya bisa jadi masukan untuk para parents di rumah dalam membantu anak mempersiapkan pembelajaran tatap muka gitu. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Iren. Para parents silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan
pertanyaan dan usia anaknya di kolom komentar. Nanti akan dijawab satu persatu oleh narasumber kita ya. Sambil saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di hari sebelumnya ya Mbak Iren. Oke. Baik. Nah, silahkan loh para parents kalau mau tulis komen ataupun apresiasi ataupun pertanyaan boleh, silahkan curhat juga boleh di sini ya, silahkan, ada narasumbernya yang bisa menjawab. Nah, Mbak Iren ada satu pertanyaan nih dari parents di rumah. Yang pertama adalah bagaimana nih Mbak Iren mempersiapkan anak yang pemalu sebelum kembali sekolah tatap muka? Karena mungkin anak kan berbeda-beda ya karakternya gitu. Kalau ini Betul. yang pemalu gimana nih nanti untuk pembelajaran tatap muka gitu? Nah, kembali lagi itu ya, saya bilang role play. Gitu. Jadi supaya anak juga memahami kira-kira kondisinya seperti ini. Kalau anak sudah memahami nanti kejadiannya, situasinya akan seperti ini, biasanya sih mereka lebih tenang karena predictable. Kan kalau nggak predictable itu lebih menakutkan lah buat anak-anak. Tapi pemalu di sini juga sebenarnya sih asumsi orang tua ya, bener nggak anaknya pemalu gitu. Kadang memang dia nggak terlalu suka tampil aja gitu. Saya punya klien yang orang tuanya bilang anaknya nggak pede, anaknya pemalu. Gitu. Tapi ternyata ketika berinteraksi dengan saya cukup oke kok gitu. Ternyata untuk hal-hal yang dia kuasai dia bisa menceritakannya dengan lugas gitu. Ternyata memang anak ini nggak terlalu suka tampil, sementara mamanya itu yang social butterfly gitu, yang ngomong sana, ngomong sini. Tentu kan itu sekali lagi ekspektasi yang berbeda kan. Menurut mamanya ini pemalu nih, karena dia kalau ngomong di depan umum begini-begini. Padahal anaknya ya memang saya nggak terlalu suka di depan umum, tapi saya bisa nih melakukan aktivitas-aktivitas yang nggak usah diperhatikan orang banyak. Gitu. Jadi ini sekali lagi asumsi. Tapi kalau untuk mempersiapkannya ya memang lebih baik role play aja dan bisa juga dilakukan yaitu situasi-situasi ya kira-kira yang berpotensi ini gimana kalau misalnya dideketin nanti dia harus gimana misalnya atau ya kalau mainan dia diambil nanti dia harus seperti apa gitu. Baik. Jadi pertama orang tua perlu lihat lagi benar nggak sih anaknya pemalu atau memang sebenarnya karena nggak suka di situasi tertentu gitu ya. Dan yang kedua bisa dengan play gitu. Nah, role play ini bisa banget loh parents gunakan untuk anak-anak yang masih kecil ya. Supaya semakin anak itu tahu oh apa yang nanti akan terjadi, semakin anak lebih siap untuk bisa kembali ke pembelajaran tatap muka. Seperti itu ya Mbak Iren? Betul. Baik Mbak Iren. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Iren. Ini juga pertanyaan yang sama gitu ya dengan yang ditanyakan. Yaitu saya mau bertanya, mengapa akhir-akhir ini maraknya tawuran bagi remaja saat pembelajaran tatap muka dimulai? Ini sepertinya karena di berita Mbak Iren Iya. jadi pada saat PTM mulai dibuka gitu. Bagaimana nih? Sebenarnya ini agak di luar konteks jadinya ya gitu ya. Ya. Tapi in general ya sebenarnya usia remaja itu kan mereka suka melakukan aktivitas yang kolektif ya, yang bersama-sama gitu, nongkrong bareng gitu. Terus hangout bareng, nonton bareng, pokoknya bareng-bareng lah. Mereka peer group itu penting sekali untuk usia remaja. Nah, tawuran ini memang salah satu aktivitas negatif memang yang memang bisa dilakukan secara kolektif gitu loh. Jadi ini memang balik lagi ke kekhasan remaja ya bahwa mereka memang suka melakukan aktivitas yang kolektif. Kenapa dilakukan pada saat PTM ya? Saya rasa sih itu memang mungkin kebetulan kali ya, kebetulan bisa jadi euforia karena ketemu teman-teman, bisa juga karena mereka selama ini udah stres, udah bosen di rumah, begitu kesenggol dikit, nah langsung kepancing marah, bisa juga seperti itu. Tapi ya menurut saya kebetulan aja terjadi pada hari pertama PTM itu, gitu sih. Baik. Jadi kita perlu lihat sifat remaja itu kolektif, itu jadi salah satu aja dan begitu mungkin ada pemicunya. Pertama sudah stres selama PJJ, ditambah happy ketemu sama temen-temennya gitu ya mungkinnya, jadi makin kolektif lagi dan itu bisa jadi salah satu penyebab ya Mbak Iren. Iya, makanya memang sebaiknya diarahkan ke hal-hal yang positif gitu ya. Kolektif iya tetap sama teman-temannya, tapi apa sih yang lebih positif? Olahraga mungkin,
atau hal-hal lain gitu yang lebih positif, tapi tetap memperhatikan kebutuhan mereka untuk kolektif ya, peer group itu. Untuk anak-anak remaja, kata temennya itu jauh lebih penting daripada kata orang tuanya pasti. Oke, baik. Jadi bisa diarahkan ke arah yang lebih positif gitu ya, dan orang tua juga perlu diskusi juga ya, Mbak Iren ya, dengan anak-anak remaja ini supaya mereka Betul. jadi terlibat dalam kenakalan-kenakalan remaja ya. Oke, baik. Ini ada Mams nih yang curhat. Sepertinya saya banyak ketinggalan info. Kami di Banjarmasin sudah mulai PTM dengan prokes ketat. Banyak hal yang Oke. dihadapi ketika pertama PTM. Terima kasih untuk masukannya. Itu sebagai apresiasi untuk Mbak Oh, Ira. Semoga iya, sama-sama. bantu ya Moms ya untuk bantu Moms untuk nanti mempersiapkan anak PTM. Ada pertanyaan kembali Mbak nih. Apakah ada tips untuk orang tua yang masih cemas melepas anaknya untuk sekolah PTM? Jadi kalau misalkan orang tuanya cemas, kira-kira apa ya tips yang bisa dilakukan Mbak Iren? Oke, yang pasti memang harus didiskusikan ke pihak sekolah ya. Nah, itu tadi saya bilang pentingnya komunikasi. Jadi kita harus tahu dulu nih informasi dari sekolahnya seperti apa. Gimana sih PTM-nya nanti akan dilaksanakan, bagaimana prokesnya, bagaimana alurnya. Nah, itu dulu nih yang kita harus pahami. Boleh loh kita datang ke sekolah, misalnya lihat-lihat. Kadang kan apa yang diomongin sama apa yang terjadi kan mungkin nggak agak sedikit nggak match gitu kan. Tapi kita boleh datang ke sekolah, lihat sendiri seperti apa. Nah, dengan melihat sendiri kan kita juga jadi lebih tenang gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau memang orang tua masih cemas banget, ya menurut saya ini juga suatu pilihan ya. Lebih baik kalau memang cemas banget belum siap, ya nggak usah PTM dulu. Pasti beberapa sekolah juga masih memberikan opsi kan untuk online dulu aja. Ya udah, kalau memang orang tuanya belum siap, ya daripada cemas itu kan bisa menularkan ya, daripada kita menularkan kecemasan itu ke anak kita, malah lebih repot lagi nantinya, nanti dia nangis atau dia mogok sekolahnya, itu lebih repot lagi. Jadi menurut saya tanyakan juga pada diri kita pribadi, kita udah siap atau belum. Kalau memang belum siap, ya udah mendingan jangan deh, kita ikutin aja online. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangan dan kerepotannya pasti ya untuk online itu. Oke, Gitu. baik, baik. Jadi diingatkan kembali untuk komunikasi secara baik-baik dengan pihak sekolah. It's okay untuk terbuka dengan pihak sekolah apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang kita mesti tanyakan juga ya, prosedur, aturan, alur, lain sebagainya ke pihak sekolah. Nah, untuk parents yang memang masih cemas banget, it's okay untuk memutuskan mungkin menunda PTM-nya dulu gitu ya. Dan ini dari Bapak Menteri juga sempat diinfokan bahwa orang tua ya yang pegang kendali sebenarnya. Keputusan tetap di Betul. kan atau tidak ya? dan dan keputusan ini nggak ada yang salah ya. Kita kan tentu kan pasti mau yang terbaik untuk anak kita. Jadi jangan merasa, aduh salah nih, saya membiarkan anak saya online terus. Aduh nanti anak saya kenapa-kenapa ya. Ya nggak apa-apa gitu, tenang aja dulu gitu. Nggak ada yang salah kok, fine-fine aja, boleh-boleh aja. Baik, baik. Jadi nggak apa-apa juga parents kalau memang masih khawatir banget, belum mau untuk PTM, it's okay. Karena daripada kitanya khawatir dan menularkan kekhawatiran ke anak kita, gitu ya. Betul. Baik, Mbak Iren. Ini ada pertanyaan lagi nih. Halo, nama saya Miranti. Anak saya umur 6,5 tahun di grade 1. Nah, untuk situasi-situasi yang bisa di briefing, role playing itu apa saja ya? Apakah ada guidelines-nya? Mungkin bisa dijelaskan kembali Mbak Iren untuk ini. Role play ya lebih lebih kepada apa yang nanti anak kita akan hadapi ketika PTM itu. Nah, makanya itu kan awalnya orang tua harus tahu dulu nih alur yang di sekolah seperti apa. Nah, kita bisa bawa peran itu pura-pura main ke rumah, misalnya, oh waktu penerimaan muridnya datang harus gimana dulu, harus dicek suhunya dulu, bisa pura-pura pakai apa kayak untuk ngecek suhunya gitu. Nanti masuk kelasnya seperti apa, mungkin diatur. Mungkin kalau di rumah nggak ada meja sama kursi, ya kursi aja, nanti berjarak seperti apa gitu. Terus nanti proses belajarnya kira-kira seperti apa sih, terus nanti pulangnya seperti apa. Jadi kira-kira ya apa yang akan dihadapi anak itu tanpa pendampingan orang tua. Nah, itu yang dicobakan role play supaya anak juga siap. Kayaknya bakal seperti ini nih kejadiannya ya. Walaupun kan pasti belum tahu ya nanti kejadian gimana. Tapi kan setidaknya anak ini punya gambaran, dan sekali lagi ketika dia punya gambaran itu akan lebih menenangkan dia. Ya,
Ya, Tuh. betul. Jadi role play-nya bisa dari alur sekolah awal, masuk sekolah, saat pembelajaran sampai pulang sekolah seperti itu ya. Mungkin buat parents yang mungkin belum terbiasa role play dengan anak bisa dimulai dengan pretend play. Jadi seperti bermain pura-pura gitu ya, main Ya, sekolah-sekolah, aman sekolah-sekolahan. main sekolah Betul. guru-guruan gitu. Itu boleh juga tuh dilatih di rumah. Mm-mm. Selain penting untuk membantu anak nanti lebih siap dalam PTM, juga bisa meningkatkan interaksi anak dengan orang tua ya. Oke. Dengan orang Nah, tua, ya betul. oke, mungkin ada satu lagi Mbak Iren pertanyaan. Ini sedikit berbeda konteks sebenarnya dengan tema kita, but it's okay, mungkin bisa dijawab untuk membantu parents yang ada di rumah. Bagaimana cara Mhm. menenangkan anak yang suka marah-marah? Mbak Iren mungkin juga selama Hmm. Mm-mm. ini kan banyak juga ya masalah-masalah emosional pada anak, gampang tantrum, gampang Ya, marah. ya betul. Bantu Mbak Iren. Oke, kalau anak marah-marah ya kita memang harus validasi perasaannya ya. Namanya perasaan itu kan gak ada yang salah. Emosi, emosi itu perasaan. Biasanya orang mengaitkan emosi itu dengan anaknya emosian, anaknya suka marah-marah. Sebenarnya nggak, emosi itu sama dengan perasaan. Perasaan itu ya ada takut, senang, sedih, marah. Itu bagian dari emosi juga. Jadi kita validasi perasaannya. Ketika dia lagi marah-marah, ya kita bisa bilang kelihatannya kamu marah. Nah, itu kan membantu melabel perasaan dia. Bagi anak-anak, perasaan itu adalah sesuatu yang abstrak. Nggak bisa dilihat, warnanya kayak apa nggak tahu, bentuknya kayak apa juga kita nggak paham, cuma bisa dirasakan. Karena anak-anak butuh sesuatu yang konkret, mereka sulit mengungkapkan perasaan mereka. Jadi kita sebagai orang tua yang validasi perasaannya. Gitu. Kamu marah nih kayaknya gara-gara ini, tebak-tebak aja gitu, nggak apa-apa kayaknya gara-gara ini deh, bener nggak? Gitu. Nah, satu lagi yang juga harus diperhatikan adalah ekspresi emosi. Nah, orang tua di sini berperan penting untuk membantu anak supaya bisa mengekspresikan emosi dengan tepat. Dia sih marah, tapi kan kalau marah nggak harus tendang-tendang, misalnya, atau pukulin mama gitu. Ada cara-cara lain. Mama kalau marah ya mama bilang aja, mama nggak suka. Gitu. Atau mungkin bisa ngomel gitu kan, ngomel lebih baik daripada mukul-mukul atau nendang-nendang gitu kan. Kalau mama sih mama ngomel aja misalnya gitu. Tapi kalau memang anak tantrum, nah ketika dia marah luar biasa dan tantrum, ya ada baiknya kita nggak usah terlalu banyak ngomong ya. Jadi diamankan saja, didiamkan saja, ditemenin gitu loh. Bukannya dicuekin, ditemenin. Tapi kita tidak merespon apa-apa. Karena mereka juga nggak akan dengar, mental semua gitu loh. Fungsi otak mereka udah nggak bisa secara logis gitu. Jadi ditenangkan sampai tantrumnya mereda. Nah, baru setelah itu kita tanyakan gitu. Atau kita validasi lagi perasaannya. Tadi kayak marahnya besar banget ya marahnya ya. Nah, skala juga penting ya, seberapa besar marahnya. Kayaknya marahnya segajah. Nah, kalau untuk anak-anak yang usia kecil gitu kan, ketika anak saya usia TK, saya suka bilang gitu, segajah, singa, atau sesemut. Sekarang dia udah usia 7 tahun, udah pakai skala angka nih. Marahnya 10, marahnya 8 gitu. Nah, baru nanti kita validasi emosinya dan sekali lagi kita atur ekspresinya. Ya udah, kalau marah begini aja, mau nggak dipeluk, mau nggak diapain, mama bawain air dingin ya, tawarkan lagi opsi-opsi ke dia. Begitu. Oke, baik-baik. Banyak sekali nih poin-poin yang bisa dilakukan juga ya. Karena memang selama PJJ ini ya, mungkin banyak perubahan emosi pada anak yang terjadi gitu ya. Jadi Mhm. pertama perlu untuk validasi emosi anak. Kedua, bantu anak untuk mengekspresikan emosinya secara sehat. Dan yang ketiga, pada saat tantrum, diamankan sambil ditemani, menunggu anak tenang. Setelah itu kita tanyakan lagi, validasi lagi, dan diskusikan lagi supaya ada penyelesaian permasalahannya gitu ya, atau anaknya mendapat Mhm. Mhm. juga atau validasi Dapat dari. insight ya. Nanti kalau misalnya kejadian lagi, anak kira-kira sudah mulai paham nih apa nih yang harus dia lakukan gitu. Oke, baik, good point. Makasih nih Mbak Iren nih untuk pertanyaan ini dan jawabannya. Nah, Mbak Iren, uh, mungkin segitu dulu nih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari parents. Semoga tadi jawaban-jawaban dari Mbak Iren bisa membantu para parents ya. Mungkin saya sedikit memberikan konklusi di akhir sebelum nanti Mbak Iren boleh juga closing statement gitu ya. Jadi tadi dari Mbak Iren Oke. sudah menjelaskan bahwa untuk mempersiapkan anak kembali ke sekolah PTM, perlu yang pertama adalah peran dari guru dan orang tua yang saling berkomunikasi dengan baik, saling bersinergi dengan baik.
Kedua, orang tua dan guru juga perlu untuk riset lagi ekspektasi secara realistis kepada anak-anak. Dan yang ketiga, perlu bertahap, pelan-pelan dibiasakan secara konsisten dan disiplin. Kemudian tadi ada tips and trick untuk bisa membiasakan, bisa diajak untuk anak yang sudah lebih besar, diajak diskusi, diajak baca artikel secara logis. Untuk anak yang lebih kecil bisa diajak dengan role play gitu. Dan orang tua juga perlu untuk memvalidasi kecemasan ataupun mungkin kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dalam nanti menghadapi pembelajaran tatap muka. Gitu. Itu mungkin Ini saya poin-poin. tambahin juga ya, dalam memvalidasi kadang-kadang orang tua juga udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak bakal ada apa-apa. Nah itu agak agak meremehkan perasaan anak gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita akui, iya ya takut juga ya, iya kalau mama jadi kamu mungkin ada rasa takut juga. Nah, jadi diterima dulu perasaan anak-anak. Kecenderungan orang tua adalah mereka cepat-cepat mau menyelamatkan anak dari perasaan Ya, yang negatif, perasaan cemas, perasaan takut. Biar nggak takut dialihkan, dibilang nggak apa-apa gitu. Padahal anak masih merasa nggak enak gitu, masih merasa cemas, masih merasa takut. Jadi divalidasi aja. oke, baik. Jadi memvalidasi adalah mengakui dan menerima emosi anak ya, Mbak Iren. Oke. Nah, dari Mbak Iren nih ada closing statement untuk sebagai penutup ya di akhir dari live IG kita. Ya. Ah, ya memang kondisi pandemi ini kan udah lama kan ya, udah lama dan sudah ada beberapa aktivitas yang memang sudah dilakukan untuk mengatasi pandemi ini. Jadi menurut saya PTM ini mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan dilakukan. Ya, Nah, kita sebagai orang tua, ya memang kita harus mempersiapkan anak kita, ya dengan cara gimana ya itu, mendiskusikan, mengingatkan tentang prokes-prokes, dan semuanya memang harus dilakukan secara bertahap. Sekali lagi, turunkan ya, ekspektasi, jangan dilihat usia kronologis anak nih, udah kelas 3 SD, udah ya. kelas 4 SD gitu. Tapi kita ingat lagi bahwa anak ini sudah 1 tahun lebih belajar di rumah, gitu. Jadi ketika kembali lagi, ini udah situasi yang berbeda. Jadi kita turunkan ekspektasinya, udahlah untuk minggu-minggu awal, bulan-bulan awal belajar sekolah lagi gitu loh, bukan belajar secara akademis tapi belajar sekolah lagi, belajar kembali ke sekolah lagi seperti itu. Nah, tetap validasi perasaan anak, tetap cerita ya, minta anak cerita. Tadi gimana perasaan kamu? Tadi kalau mungkin gimana perasaan kamu Agustus susah, tadi senang nggak? Atau tadi takut nggak? Tadi gimana waktu makan? Gimana apalah gitu ya, semuanya ditanyakan atau kita yang melabel perasaan perasaan anak. Tapi sekali lagi kalau memang tadi kan ada yang bilang kalau cemas banget orang tuanya belum siap, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah di sini gitu kan. Semuanya kembali lagi ke orang tua. Situasi ini memang situasi yang nggak terduga, kita juga nggak tahu ke depannya gimana. Jadi kalau memang belum siap, merasa lebih aman di rumah, ya nggak apa-apa juga gitu. Baik, terima kasih sekali Mbak Iren untuk closing statement Mm-mm. merangkum semuanya ya, parents. Nah, ini semoga bisa membantu para Yeah. parents nanti dalam mempersiapkan PTM untuk anak-anak dan parents juga tidak perlu khawatir kalau memang masih cemas sekali, it's okay gitu ya. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Parents tahu yang terbaik untuk parents dan para anak-anak parents gitu. Nah, Iya, mungkin betul. itu Mbak Iren, live IG kita. Para parents, terima kasih juga untuk partisipasinya. Kita mau izin untuk menutup live IG kita ya Mbak Iren. Selamat sore. Terima Oke, kasih. selamat sore. Iya, terima kasih. Iya.